Sagu Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu bagian ke-31. Dan di luar sadarnya ia bergumam, pantaslah kalau orang menyebutnya seruling gading. Kepandaiannya meniup seruling hampir sampai pada tingkat sempurna. Ternyata apa yang diceritakan Ki Asem Gede sama sekali tidak berlebih-lebihan. Tetapi dalam gua itu, tiba-tiba saja ia teringat kepada masalah yang harus diselesaikannya dengan seruling gading. Masalah yang ingin ia kuburkan sedalam-dalamnya, yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali dalam bentuk yang justru lebih tegas. Karena itu, ia menjadi gelisah, bukan karena ia harus berhadapan dengan seruling gading yang apabila ia tetap dalam pendiriannya akan merupakan suatu pertempuran yang tak dapat dianggap ringan. Tetapi seperti masalah yang pernah dihadapinya beberapa waktu yang lalu, ialah menang atau kalah, ia akan tetap menyesali dirinya. Berpikir tentang masalah itu, perhatiannya terhadap lagu itu jadi berkurang. Malahan kembali terasa betapa penatnya setelah ia bekerja keras semalam suntuk. Karena itu, timbullah kembali keinginannya untuk beristirahat. Maka dengan segera ia pun melangkah masuk ke dalam gua dan merebahkan diri di atas sebuah tikar batang ilalang yang dibentangkan di atas sebuah batu panjang. Tetapi bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan, meskipun hanya sejenak, namun pikirannya tetap masih saja melingkar-lingkar kepada seruling gading. Tiba-tiba saja Maisa Jenar teringat suatu sampai ia meloncat berdiri. Bukankah seruling gading itu pada saat dia tinggalkan berada dalam keadaan lumpuh? Dan bukankah Ki Asem Gede telah meminjam biji bisa ularnya untuk mencoba menyembuhkan kelumpuhan itu? Ia jadi teringat pula kata-kata seruling gading bahwa ia mendapat suatu titipan untuknya. Karena pada saat pikirannya sedang digelisahkan oleh sikap tinggi hati orang itu, sampai ia tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Titipan itu pastilah dari Ki Asem Gede untuk mengembalikan biji bisa yang telah menyembuhkan kaki seruling gading. Mengingat hal itu semua, Maisa Jenar menjadi bimbang. Apakah Ki Asem Gede tidak mengatakan kepadanya bahwa barang yang dibawa untuknya itulah yang menyembuhkan kakinya? Ataukah Ki Asem Gede takut bahwa dengan demikian si tinggi hati itu akan semakin tersinggung? Mula-mula Maisa Jenar berhasrat untuk mengatakan hal itu, tetapi niat itu diurungkan. Sebab kalau Ki Asem Gede saja tidak mau mengatakannya, pastilah ada sebabnya. Tetapi sejenak kemudian mendadak wajah Maisa Jenar menjadi terang. Ia telah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun ia terpaksa sedikit menyombongkan diri serta mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang berlawanan dengan tujuannya. Maka setelah mendapat pikiran yang demikian, agak legalah hatinya, sehingga pikirannya tidak lagi digelisahkan oleh kehadiran sang seruling gading. Bahkan tiba-tiba kembali ia bisa menikmati suara seruling yang lincah membentur dinding-dinding gua. Dalam tangkapan Maisa Jenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Suaranya gemercik, berloncat-loncatan, alangkah riangnya seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba hampir mengejutkan, nada itu melonjak berputaran, melukiskan datangnya topan yang dahsyat, serta kemudian mengguru menimbulkan badai. Ombak yang dahsyat
datang bergulung-gulung menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan Maisa Jenar adalah seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dahsyat itu berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tetapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian, sehingga Maisa Jenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri dalam perjalanan hidupnya bagaikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan gelombang keadaan yang maha dahsyat. Namun demikian ia tetap berjuang untuk masa depannya, untuk ketentraman hidupnya, sehingga mau tidak mau Maisa Jenar memuji dirinya dalam hati. Hanya saja perwujudan dari ketabahan Wirosobo dalam menghadapi tantangan hari depannya kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian, Maisa Jenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditahannya, sehingga sesaat kemudian ia jatuh tertidur. Seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apabila ketika angin silir mengusap tubuhnya, terasa betapa nyamannya. Karena itu, segera seruling gading mencari tempat yang teduh di bawah bayang-bayang pohon yang rindang untuk merebahkan diri. Dan sejenak kemudian, ia pun tertidur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Ia sendiri demikian mahirnya meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tetapi di sini, di padang rumput, di sela-sela hutan rimba, ia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya. Sampai ia sendiri tak dapat menilainya. Siapakah yang lebih pandai selain ia sendiri yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah peniup seruling di tengah-tengah padang ilalang ini? Lebih kagum lagi ketika ia mendengar bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi. Cerita tentang derai air laut yang membelai pantai, gemericik berloncat-loncatan. Bahkan cerita itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camar yang berterbangan dengan lincahnya. Tetapi dengan tiba-tiba pula nada itu melonjak, melingkar-lingkar bagaikan topan yang dengan dahsyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang-gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-sela riuhnya gelombang yang membentur pantai itu terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak berusaha mencapai pantai. Sampai sekian, perasaan seruling gading menjadi tegang. Ia tidak tahu siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu. Kenapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya meskipun dalam ungkapan yang berbeda, tetapi mempunyai bentuk yang sama. Tiba-tiba seruling gading terlonjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu tiba-tiba
terseret oleh deru ombak dahsyat, serta kemudian diputar oleh topan yang ganas, sehingga nada lagu itu menjadi menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling gading tersinggung bukan main. Taulah ia sekarang maksudnya bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta belas kasihan serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling gading menjadi marah. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbullah keinginannya untuk menjawab hinaan itu, serta menghantam lewat nada pula. Tetapi ketika ia ingin mengambil serulingnya dari dalam bajunya, kembali seruling gading terperanjat. Serulingnya yang dibuat dari pring gading serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling gading menggeram. 2 kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama-tama orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasihan. Sedangkan yang kedua, orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahuinya. Maka cepat-cepat ia berdiri, diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tetapi kembali darahnya meluap-luap. Suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar, tak tentu arahnya. Meskipun sudah beberapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pulalah gemanya. Bersaut-sautan, susul menyusul dari segala arah, sehingga semakin bingung pulalah seruling gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula, tetapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang. Sebagai suatu tenaga kekerasan, tetapi tenaga yang sedemikian lunak namun memusingkan tidaklah dipunyainya. Dengan demikian, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri serulingnya itu pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, seruling gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut, tetapi ia adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya diri kepada kekuatannya sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanyalah Maisa Jenar, marahnya semakin menjadi-jadi sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya. Seruling gading itu berteriak keras, "Hai pengecut yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakkanlah dirimu." Tetapi suaranya sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta berpantulah susul menyusul. Sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih, hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sahutan, seruling gading menjadi semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras, tetapi juga suaranya tak mendapat sahutan. Maka demikian marahnya seruling gading serta ketidaktahuannya kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan. Tiba-tiba kapanya diayunkannya deras sekali, menghantam sebatang pohon besar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya pohon itu, terdengarlah suara memujinya dari kejauhan. "Bagus, bagus Wirosobo,
Tenagamu memang tenaga raksasa. Seruling Gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tetapi juga ia tak dapat menemukan seseorang. Apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam. Yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit kapur dan puntuk-puntuk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah Seruling Gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingungnya serta marahnya. Akhirnya ia berlari ke mulut gua di Bukit Kapur, di mana dilihatnya Maisa Jenar siang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam gua, "Hai pengecut yang tak tahu malu, keluarlah. Tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga." Seruling Gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharap jawaban, sebab telah sekian kali ia melakukannya, namun tidak ada jawaban pula. Tetapi tiba-tiba saat itu terdengarlah orang menjawab, sehingga malahan Seruling Gading terkejut sampai tersentak. Arah jawabannya itu ternyata sama sekali tidak dalam gua, tetapi malahan dari arah belakangnya, sehingga secepat kilat ia pun membalikkan diri. "Wirosobo," kata suara itu, "janganlah kau terlalu cepat berpanas hati. Sebab dengan demikian itu akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku." Nah, disinilah aku mendengar kata-kata itu, serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam, tempat ia meniup seruling siang tadi. Tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu, tanpa berpikir panjang, segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa yang dicarinya itu benar-benar Maisa Jenar, maka menggeramlah Seruling Gading. "Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga, aku tetap dalam pendirianku menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan sekarang juga." Sementara itu, bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya, seperti mengapung di langit di antara mega-mega yang mengalir di hembus angin. Sinarnya yang kuning berpencaran di antara batang-batang ilalang serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan wajah-wajah bintang yang iri hati atas karunia alam kepada bulan itu yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan tampaklah wajah Wirosobo yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapak erat sekali, siap diayunkan untuk membelah kepala Maisa Jenar. Maisa Jenar melihat gelagat itu. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri. Meskipun tampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya, bahkan masih dengan tersenyum, ia berkata, tidak menjawab tantangan Seruling Gading. "Wirosobo, maafkan kalau aku meminjam serulingmu tanpa izin. Sebab aku tidak mau mengganggu, membangunkan kau yang nampaknya terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan." "Cukup," bentak Wirosobo. "Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan Samparan dan Watu Gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi.
Sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, jangan kau merasa dirimu tak terkalahkan. Sekarang bersiaplah, ambil senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama bagaimanakah akhir persoalan kita. Maisa Jenar melihat bahwa kemarahan seruling gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Baru kalau usahanya gagal, ia akan melaksanakan rencananya. Wirosobo, baiklah tawaranmu, aku terkesima. Tetapi, tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau mendengar sebelumnya? Kata Maisa Jenar. Hah? Teriak Wirosobo. Alangkah pengejutnya kau. Dengan pembelaan-pembelaan itu, kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kalau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayembara tanding itu, kau tentu akan berkata bahwa karena kau adalah sahabat mertuaku, Ki Asem Gede. Tetapi pasti kau tidak mengatakan bahwa yang kau takuti, bahwa kau takut menghadapi cara penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah menumpahkan samparan untuk membersihkan namamu setelah kau tak berani menerima tawaranmu. Wirosobo, potong Maisa Jenar. Bagaimana aku sempat mengumpulkan samparan, sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu. Oh, tidakkah ada pencuri yang berhasil mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri? Jawab seruling gading. Sampai sekian, Maisa Jenar yakin bahwa seruling gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu, kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maisa Jenar kemudian berkata, Wirosobo, yang digemari orang seruling gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat kau mengayunkan kapakmu tentu dapat menduga yang demikian itu. Dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya itu telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tetapi Wirosobo, ketahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya kau jangan menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantangan pada saat itu. Dengarkanlah apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu. Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang? Belum lagi Maisa Jenar selesai dengan kata-katanya, Wirosobo sudah tidak dapat menahan diri lagi. Darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu, dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, serta dengan menekan giginya di himpunannya serta di kekuatannya, dan dengan dahsyatnya ia berteriak. Bersamaan dengan itu, kapak besar itu terangkat dan dengan derasnya terayun-ayun mengarah kepala Maisa Jenar yang masih duduk-duduk saja di atas batu hitam itu.